Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semua dalam keadaan baik pada hari ini, menyambut dengan penuh sukacita hari baru yang Tuhan kembali percayakan untuk kita jalani bersama. Namun sebelum kita menjalani berbagai tugas tanggung jawab kita, aktivitas kita yang sudah menanti di depan mata, mari bersama-sama sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang pemurah di dalam sorga, bersama-sama di pagi yang indah ini, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami, telah memelihara kami dalam istirahat kami semalam, hingga pagi ini kami boleh dibangunkan dengan sukacita, menikmati hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami Tuhan dengan firman-Mu, biarlah kami senantiasa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kami mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan, Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa dalam sukacita menyambut firman Tuhan, merenungkannya, memelihara, terlebih ketika melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini akan kita renungkan dengan tema kacamata kuda. Kacamata kuda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, istilah kacamata kuda sering digunakan pada orang-orang yang selalu terfokus atau terpusat pada satu arah dalam perjalanan hidupnya, sehingga dia tidak pernah terpengaruh dengan gangguan-gangguan dan atau godaan-godaan yang ada di sekelilingnya. Kacamata kuda ini perlu dikenakan untuk hal-hal tertentu, untuk membangun sebuah komitmen untuk jalan hidup yang benar dan merupakan hal yang prinsip dalam hidup kita. Terkait dengan perenungan kita pagi ini, kita melihat Raja Yosia mengenakan kacamata kuda untuk berkomitmen pada kebenaran dan yang merupakan hal yang sangat prinsip dalam hidupnya. Raja Yosia berkomitmen untuk pembaharuan rohani bangsa Yehuda yang dimulai dengan semangat memperbaiki bait Allah. Dan pada saat memperbaiki bait Allah itulah Kitab Taurat ditemukan kembali setelah raja-raja sebelumnya mencoba untuk memusnahkan kitab-kitab Taurat Musa. Yosua mengenakan kacamata kuda dalam hal ini
untuk berfokus membenahi dan memulihkan kembali relasi bangsa Yehuda dengan Allah mereka. Sebab dua raja sebelumnya sudah terlanjur merusak moral, akhlak, dan kerohanian bangsa Yehuda dengan penyembahan-penyembahan berhala. Walaupun Yosia masih sangat muda, kita tahu Yosia menjadi raja pada umur 8 tahun. Namun dia tidak gampang terpengaruh dengan keadaan bangsanya yang rusak. Bahkan dia tidak terpengaruh dengan peninggalan buruk para raja-raja pendahulunya. Alkitab mencatat, ia hidup benar di mata Tuhan, seperti Daud leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Inilah yang saya sebut mengenakan kaca mata kuda. Kaca mata kuda dikenakan untuk menghalangi penglihatan ke samping kiri kanan, agar senantiasa fokus untuk melihat ke depan, ke arah jalan yang sesungguhnya. Banyak godaan-godaan yang bisa menyesatkan di samping kiri kanan kita, tetapi kita tidak boleh terpengaruh karena kita tidak ingin melihatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, yang membuat kita dapat berjalan fokus pada jalur yang sesungguhnya adalah standar apa yang sedang kita tetapkan bagi hidup kita. Kita harus berkomitmen bahwa aku tahu begitu banyak orang-orang yang sedang hidup menikmati dosa, tetapi aku punya standar tersendiri, yakni hidup menurut jalan yang Tuhan inginkan untuk aku tempuh. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, tetapkanlah standar dalam hidup kita yang dapat menolong kita menolak berbagai godaan yang bisa muncul dan kadang menggoda kita untuk berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di tengah-tengah hidup kita ada begitu banyak hal yang menggiurkan, tetapi kita harus punya standar tersendiri untuk memilih dari antaranya yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Jadi bijaklah seperti Yosia, memilih jalan Tuhan meski pendahulunya dan orang-orang di sekitarnya telah menyimpang ke jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Kita tahu Yosia diberkati oleh Tuhan sepanjang hidupnya. Tuhan tidak mendatangkan hukuman atas bangsanya sepanjang ia memerintah sebagai raja di Yehuda. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah kita menjadikannya ini sebagai teladan dalam menjalani hidup kita yang Tuhan masih percayakan kepada kita untuk kita jalani. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan menolong kita untuk berfokus pada jalan yang dikehendakinya, sehingga di dalamnya Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga. Kesempatan yang baik kembali dapat kami nikmati bersama, dengarkan dan merenungkan firman-Mu dalam saat teduh pagi ini. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah kami dipelihara di dalam menjalani kehidupan selanjutnya untuk bisa tetap berfokus pada jalan yang Tuhan kehendaki, sekalipun di kiri kanan kami bahkan berbagai masalah dan godaan-godaan mengepung kami senantiasa. Namun kami yakin jika Tuhan di pihak kami akan mengarahkan hidup kami ke jalan yang sungguh Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Peliharakanlah kami selanjutnya dalam berbagai tugas tanggung jawab yang kami harus lakoni hari ini, bahkan untuk selanjutnya kehidupan kami. Semoga kami dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya.
Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan. Lepaskanlah kami dari berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Semoga kami dengan penuh sukacita menjalani hidup ini memuliakan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan kami yang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Kita diperjumpakan dengan sukacita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bersemangat senantiasa menjalani kehidupan meski dalam berbagai godaan, tantangan-tantangan hidup, dan pergumulan-pergumulan yang silih berganti kita hadapi. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudara untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin.